Selamat pagi saudara-saudariku, para pendengar Embun Surgawi yang dikasihi Tuhan. Kita mengawali renungan hari ini dengan bersama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, kasih karunia-Mu memberi kekuatan dalam hidup kami. Utuslah Roh Kudus-Mu mendampingi kami, sehingga kami terbebas dari hawa nafsu duniawi dan menjadi pribadi yang rendah hati. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Injil Markus bab 9 ayat 30 sampai dengan 37. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya melintasi Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Ketika sudah berada di rumah, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kalian perbincangkan tadi di jalan?" Tetapi mereka diam saja, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia yang menjadi terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan semuanya." Yesus lalu memanggil seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, orang yang menjadi kecil, dialah yang menjadi besar. Siapapun di dunia ini akan merasa senang bila mendapatkan kekuasaan atau kedudukan tertentu. Rasa senang bila ia punya harta kekayaan yang membuat hidupnya menjadi makmur. Kekuasaan dan kekayaan adalah pelengkap kebutuhan, di mana manusia merasa besar karena dipercayakan suatu jabatan tertentu dan dianugerahkan rezeki yang secukupnya. Karena kekuasaan dan jabatan itu menggoda, tidak jarang banyak orang berusaha untuk merebutnya dengan cara apapun juga. Akhirnya, jabatan dan kekuasaan menimbulkan persaingan di antara manusia. Ada pihak yang menjadi korban, tapi ada juga pihak yang beruntung di atas penderitaan orang lain. Hari ini, kita dengar diskusi hebat di antara para murid tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Para murid ternyata berpikir tentang kekuasaan dan apa yang mereka dapatkan nanti. Hal ini lumrah dan manusiawi. Yesus berkata, "Jika seorang ingin menjadi terdahulu, hendaklah ia menjadi terakhir dan menjadi pelayan dari semuanya." Contoh nyata perkataan Yesus itu tampil dalam sosok anak kecil yang ditempatkan di tengah para murid. Yesus menekankan bahwa seorang tidak harus berpusing ria terhadap jabatan, mencari kekuasaan, harta, dan kekayaan material.
Semuanya itu akan diperoleh asalkan orang itu setia, berkomitmen, dan tulus di dalam mengerjakan hal-hal yang kecil. Ibarat anak kecil yang mau belajar, suka meniru, dan patuh kepada orang dewasa. Para murid diminta belajar dari anak-anak kecil. Orang yang setia terhadap perkara kecil akhirnya juga disanjung dan dihormati karena kesetiaan itu. Kita bisa belajar dengan rendah hati untuk memberikan perhatian yang besar bagi tindakan cinta kasih yang nyata dan sederhana. Ketika kita utamakan pelayanan kepada Yesus, kita akan memperoleh pelbagai kelimpahan yang melebihi hal-hal material. Idealnya, orang yang tidak mengerti harus berani bertanya, tapi realitanya sulit sekali untuk bertanya. Ini kita lihat atau mungkin kita alami sendiri sewaktu di bangku SD. Pada umumnya kita malu bertanya meskipun kita tidak mengerti. Hanya beberapa orang yang berani untuk bertanya. Para murid Yesus tentu bukan kumpulan para murid SD, tetapi mereka adalah orang-orang dewasa yang terpilih. Mereka dipilih karena dipanggil oleh Yesus, bukan karena keahlian mereka. Dan seperti kita baca dalam Injil, kemampuan mereka rupanya tidak membuat mereka berani bertanya. Di hadapan berita tentang sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus, otak mereka sama sekali tidak paham. Dan mereka tidak berani untuk bertanya. Mereka tidak mengerti maksudnya atas pewartaan Yesus ini. Mereka mulai pasang strategi. Kehilangan Yesus dari tengah mereka mendorong mereka bertanya, siapa yang akan menduduki posisi Yesus? Di sini para murid bukan lagi bicara soal panggilan, tapi soal pangkat nomor 1. Karena soal pangkat, Yesus juga masuk dan menjelaskan posisi yang baik menurut jalan pikiran Yesus sendiri. Bagi Yesus, orang nomor 1 adalah orang nomor terakhir. Maksudnya, siapa yang jadi pemimpin, dia harus menjadi pelayan untuk orang lain. Dengan demikian, orang nomor 1 adalah dia yang menjangkau semua, termasuk mereka yang lemah. Bukan dia yang duduk di atas kursi dan tunggu dilayani. Anak kecil adalah gambaran yang pas untuk posisi seorang pemimpin. Siapa yang bisa melayani anak kecil yang lemah, dialah yang besar. Bagi Yesus, melayani itu bukan mencari pamor, tetapi mencari yang tidak dijangkau. Maka hari ini kita semua dipanggil untuk bertanya diri, siapakah saya menjadi orang besar dan mau melayani orang kecil? Tuhan Yesus, mampukanlah kami menjadi pelayan setiamu. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.